Menang 5-0 di laga pembuka Piala Dunia antar klub harusnya jadi alasan buat pesta, kan? Tapi, Juventus malah kayak orang abis menang tapi masih kepikiran utang, banyak banget PR yang nunggu di Turin, bro. Awal yang manis, tapi pahit di balik layar. Gue yakin fans Juve pada senyum lebar waktu timnya gilas Al Ain 5-0 di Washington. Tapi senyum itu kayaknya cuma bertahan sampai peluit akhir. Kenapa? Karena ternyata, pas balik ke Turin, klub masih punya seabrek masalah yang belum kelar. Kemenangan boleh, tapi manajemen masih pusing, bro. Manajemen masih bolong-bolong. Gue kasih tahu fakta gokil, Juventus sekarang lagi jalan tanpa direktur olahraga tetap. Buset, klub segede Juve, loh. Udah akhir Juni, dan posisi krusial ini masih kosong. Lo bayangin aja, kayak mobil sport tapi belum ada supirnya. Comolli, direktur umum rasa serba bisa. Untungnya ada Damien Comolli. Tapi ya, dia sekarang kayak manusia multitalenta. Direktur umum iya, ngurus transfer iya, pokoknya semua dikerjain sendiri. Lo bayangin karyawan kantoran disuruh jadi bos, OB, sama tukang parkir sekalian. Capek, cuy. Kandidatnya banyak, tapi belum ada yang masuk. Buat yang nanya, terus siapa sih calon direktur olahraganya? Nih gue spill beberapa nama, ada Hasan Salihamidzic, Javier Ribalta, sampai Roberto Goretti. Tapi ya, sejauh ini baru masuk list doang, belum ada yang teken kontrak. Kayak gebetan yang udah dekat, tapi gak jadian-jadian. Santai sih boleh, tapi jangan kelamaan. Comolli sempat bilang, kita gak akan buru-buru, bisa minggu depan, bisa juga September. Wah, bro, itu sih kayak mahasiswa bilang, tenang, skripsi jalan kok, tapi kenyataannya cuma buka laptop doang. Waktu terus jalan, transfer kudu jalan juga. Masalahnya, musim depan makin dekat, dan Juventus harus gerak cepat. Lo tahu sendiri, bursa transfer itu gak nunggu-nunggu. Sekali telat dikit, pemain idaman bisa disikat klub lain. Apalagi buat pemain-pemain yang statusnya belum jelas. Trio yang jadi PR utama, Kolo Muani, Koneikao, Vlahovic. 3 nama yang lagi jadi bahan obrolan panas, Kolo Muani, Francisco Koneikao, sama Vlahovic. 2 yang pertama masih status pinjaman. Tapi mainnya keren banget lawan Al Ain. Jadi pertanyaannya, Juve mau nebus atau ngelepas mereka begitu aja? Deadline makin mepet untuk Koneikao. Media Portugal udah kasih spoiler, Juventus bisa nebus Koneikao seharga 30 juta euro, tapi cuma sampai tanggal 15 Juli. Waktu makin mepet, dan ini bukan momen buat mikir kelamaan. Mau ambil atau enggak, harus jelas sekarang. Misteri Vlahovic, dijual, diperpanjang, atau digantung. Nah kalau soal Vlahovic, ini udah kayak drama Turki. Kontraknya masih sampai 2026, tapi masa depannya gak ada kepastian. Mau diperpanjang, dijual, atau nunggu musim depan dan risiko turun performa. Semuanya masih abu-abu, bro. Fans nunggu kepastian, bukan janji-janji. Intinya gini, Juventus gak bisa terus-terusan hidup dalam ketidakpastian. Fans butuh arah, tim butuh fondasi. Kalau lo mau balik jadi raja Italia dan Eropa, ya harus mulai dari struktur manajemen yang solid dan keputusan yang tegas. Sekarang, bukan nanti-nanti. Jadi walau menang 5-0 itu manis banget, kenyataannya Juventus masih kayak rumah mewah tapi belum ada listrik dan air. Banyak yang harus diberesin sebelum impian besar bisa dimulai. Yuk, Juve, tunjukin kalau lo bukan cuma jago di lapangan, tapi juga kuat di balik layar.